komunitas ya, komunitas menulis yang memang awal didirikannya itu tujuannya untuk di sana tadi aku nganter itu loh. perempuan ya. Iya. Produktif dari rumah. Nah, berikutnya sesuai dengan perkembangan waktu ini ada juga bapak-bapak di sini yang ikut bergabung ya. Di antaranya dari kegiatan antologi ataupun dari kelas-kelas yang memang diperuntukkan juga bisa diperuntukkan untuk bapak-bapak ya. Jadi mungkin nanti kalau ada bapak-bapak yang gabung gitu ya, biasanya ibu-ibu. Nah ini karena memang kita perkenankan untuk ikut di antaranya yang sudah sering itu di kelas bahan ajar maupun antologi. Ya. Nah, dan khusus untuk Milad yang ke-7 ini kita mengadakan liga gitu ya. Jadi liga ini karena kita berencana untuk ada semacam lomba ya. Lomba yang tujuannya supaya tambah semangat nih. Jadi ada beberapa kriteria pemenang yang sudah pernah diumumkan di grup oleh para PJ. Mudah-mudahan dengan adanya kriteria pemenang ini membuat teman-teman semangat untuk tuntas ya. Karena tidak jarang antologi ini berhenti di tengah jalan ya karena satu dan lain hal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya deadline, kemudian tadi rekrutmen peserta yang terus berlanjut sampai sekarang, dan juga tadi ada kategori-kategori pemenang, mudah-mudahan membuat kita ini sudah mulai speednya naik gitu ya. Di tahun ke-7 ini tidak lagi ada antologi yang berbulan-bulan tidak tuntas, tapi bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan. Dan kegiatan antologi ini sekarang bersamaan dengan juga ada kelas editor non-fiksi. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman alumni di kelas editor itu juga bisa bergabung dengan teman-teman semua nanti membantu edit naskah. Jadi memang kegiatan kelas ataupun kegiatan event ya ataupun lomba-lomba gitu yang ada di judulkan artikel itu tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kemampuan daripada teman-teman ya SDM kita. Nanti ke depan diharapkan teman-teman bisa naik kelas ya. Naik kelas ini seperti apa? Awalnya teman-teman hanya menulis antologi, tapi berikutnya diharapkan mulai naik kelas bisa menulis solo ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan berikutnya menjadi asisten penulis seperti Mbak Win ini sudah mau masuk buku kedua ya. Kemudian Mbak Dian juga ini masuk buku kedua ya. Masya Allah sudah bisa membantu para teman-teman lainnya di luar komunitas yang sibuk ya. Mereka punya karya tapi sibuk tidak punya waktu untuk menulis. Nah, itu dibantu oleh teman-teman di sini yang sudah mulai menghasilkan karya ya. Jadi awalnya dari peserta nulis bareng, kemudian naik jadi penulis solo, kemudian naik juga jadi asisten atau co-writer dalam kegiatan menulis. Nah, sekarang nih Mbak Dian sudah beres, sekarang masuk lagi naskah yang baru gitu ya. Ada lagi masuk. Nah, mudah-mudahan nanti semakin banyak teman-teman yang sudah terlatih, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman juga naik kelas menjadi tim co-writer di Jodakan Artikel untuk membantu lebih banyak lagi orang-orang punya karya dalam bentuk buku ya, khususnya mereka yang sibuk biasanya butuh bantuan co-writer untuk bisa menghasilkan naskah dalam bentuk buku. Nah, teman-teman kita berlatih di Nubar ini mulai dari 1000 sampai 1500 kata ya. Nanti kalau sudah dalam bentuk buku itu biasanya 10 bab per babnya 1000 kata gitu ya. Kita batasi seperti itu kalau untuk buku solo untuk portofolio. Nah, kecuali buku aja dan sebagainya seperti Telis sudah gabung, Masya Allah sudah menghasilkan buku ajar ya, itu tentu saja kebutuhannya berbeda. Jadi Jodakan Artikel tempat teman-teman belajar, tempat teman-teman bertumbuh ya, bertumbuh dalam artian asalnya jadi peserta antologi, nanti naik jadi penanggung jawabnya, kemudian asalnya penulis antologi, juga nanti berikutnya berperan sebagai editor gitu ya. Dari situ juga naik kelas tadi menjadi writer dan tidak kemungkinan juga menjadi mentor ya, karena kita juga ada sesi-sesi untuk kegiatan menulis yang sifatnya offline ya, dan teman-teman nanti tinggal duplikasi saja menggunakan materi-materi yang sudah kami sediakan di Jodakan. Itu mungkin sebagai pembuka ya kegiatan malam ini. Berikutnya ini Teh Yuli belum gabung kelihatannya, sudah gabung ya? Belum kelihatan. Mungkin berikutnya dari Mbak Dian saja ya, mewakili Mbak Pur ya, untuk menjelaskan ulang mengenai syarat
dan ketentuan ya dari kegiatan antologi. Oh, ada yang bocor ya, sebentar saya bocorin. Mohon di mute ya teman-teman ya. Ya, silakan Mbak Dian untuk menginformasikan ulang mengenai syarat dan ketentuan dalam penulisan naskah. Masih di mute Mbak Dian? Sebentar. Iya, sudah. Oh ya udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkumpul pada malam hari ini. Kebetulan saya mewakili dari Mbak Pur. Kebetulan Mbak Pur ada berhalangan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita semua. Saya akan membacakan lagi agenda Liga Nobar Milad ke-7 Juragan Artikel. Jadi untuk Open PJ-nya telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 Februari 2023. Kemudian PJ juga telah menentukan temanya pada tanggal 5 sampai 10 Februari. Di sini kemudian PJ mencari minimal 30 peserta pada tanggal 11 sampai 20 Februari. Briefing mengenai tulisan kepada semua peserta via Zoom dilakukan kemarin pada tanggal 21 Februari 2003. Nah, nanti peserta dari masing-masing tema yang telah ditentukan oleh PJ, start menulisnya dimulai tanggal 22 Februari sampai 7 Maret 2023. Kemudian pengumuman pemenang per grup dan juara umum diumumkan pada tanggal 21 Maret 2023. Pada Liga Nobar ini akan dinilai juga kategori penilaian untuk penulis. Yang pertama, penulis dengan karya terbaik atau perjudul dipilih oleh PJ Antologi. Yang kedua, penulis dengan penjualan terbanyak minimal 10 buku dipilih oleh PJ Antologi setelah selesai PO. Penulis tercepat setor naskah juga sesuai dengan syarat dan ketentuan antologi dipilih juga oleh PJ Antologi. Jadi nanti masing-masing kategori ini nanti akan kategorinya akan dipilih oleh PJ dari masing-masing tema yang telah dipilih. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Bisa raise hand atau mungkin ditulis di chatnya ya. Ya, untuk syarat dan ketentuan pernah di-share ya oleh PJ di grup. Nanti boleh ditanyakan di di chat ya, kolom chat ataupun raise hand juga langsung ya. Saya pikir mungkin kalau untuk syarat dan ketentuan karena sudah pernah ya di grup, kita skip ya, maksudnya pertanyaan boleh dilanjut di WhatsApp karena itu kan kaitannya pertanyaannya dengan PJ ya, ataupun hari ini malam ini di chat ya, chat box ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembekalan mengenai self editing ya, teman-teman. Jadi banyak di sini yang baru menulis antologi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bekal dari Teh Yuli malam ini nanti memberikan pengetahuan ya kepada teman-teman bagaimana menuliskan naskah antologi secara baik dan benar ya. Sehingga kalau dari teman-temannya sudah bagus tuh naskahnya, berikutnya teman-teman juga akan terbiasa menulis dengan baik dan tentu saja pekerjaan editor juga menjadi lebih ringan ya. Naskahnya nggak acak-acakan istilahnya ya, karena teman-teman sudah paham self editing yang malam ini akan diberikan materinya oleh Teh Yuli. Teh Yuli sudah hadir ya di sini ya. Teh Yuli merupakan salah satu editor di Juragan Artikel dan juga menjadi asisten mentor di kelas memoir ya. Teori banyak mendampingi teman-teman untuk bisa menghasilkan karya buku solo. Ya silakan Teh Yuli, mangga untuk share ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bimo untuk kesempatannya. Selamat malam semuanya. Ini saya lihat banyak nama-nama baru ya. Malam ini Mbak Dian, halo, ada Mbak Win. Sehat-sehat semuanya ya, insya Allah. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru bertemu ya atau bergabung dengan Juragan Artikel.
Sebelum saya memberikan beberapa slide aja, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yuliani. Kesibukannya seperti yang Umi sampaikan tadi, ya biasanya lebih banyak di belakang layar Umi ya. Baik, mungkin saya langsung aja Umi ya, share screen. Umi mungkin di 60. Saya belum bisa share screen Umi kalau belum dijadikan co-host. Iya, web dikasih jadi kosong sebentar ya, Fili ya. Iya. Ya ini alhamdulillah Mbak Pur sudah hadir ya teman-teman. Mungkin Mbak Pur sambil saya setting Teh Yuli co-host bisa share informasi ulang Mbak Pur. Khususnya mengenai teman-teman yang belum 30 orang ya. Bisa sambil jalan Mbak Pur ya untuk melengkapi jumlah ininya apa pesertanya ya. Halo Mbak Pur, sudah ada Mbak Pur? Nih sambil Teh Yuli. Mudah-mudahan saya juga lancar ini. Lagi hujan di sini Umi. Lagi hujan ya. Biasanya kalau hujan tuh sinyalnya. Ya silakan Teh Yuli sudah bisa share screen. Cái tempenya wayai singgung gawe menceng. Belum bisa deh kayaknya. Oh ya. Masa? Saya kembali. Udah terbuka belum Om? Ya Teh, lagi loading ya, lagi ini share screen. Waalaikumsalam Mbak Pur, selamat bergabung Mbak Pur ya, baru pulang kantor ya Mbak Pur ya. Ya Sudah kelihatan teman-teman, ya Om ya? ya masih loading. Teman-teman sudah mulai bisa menulis naskahnya mulai besok ya. Barangkali juga kemarin sudah ada yang apa namanya nyicil-nyicil ya. Saya lihat juga di grupnya Mbak Ade tuh ya, kemarin dikasih materi juga karena memang temanya unik ya. Mbak Ade itu tentang humor ya. Saya juga orangnya kurang seneng bikin humor ya, terlalu serius. Jadi memang harus belajar juga nih nulis humor ya. Kemarin sudah diberikan pembekalan terkait apa namanya membuat materi humor. Masih loading ya Teh Yuli ya? Masih loading ya? Ya. Ini sudah ada 54 yang gabung, boleh PJ juga di ini. Kalau di layar saya kebuka sih. Oh, kebuka. Tapi Sebentar. di Umi masih loading Boleh ya? dikirim aja ke Di saya kalau teman-teman? gitu Teh. Dibantu di share screen saya boleh. Iya. Biar cepat mungkin jaringan ya. Kalau ujian agak lama. Nah ini sambil menunggu Mbak Pur, Teh Yuli Mbak Pur, kira-kira nih apa yang harus diperhatikan nih oleh para peserta ya. Pengalamannya Mbak Pur banyak nih ya sebagai PJ. Sebentar Mi ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Izin Selamat off-cam malam katanya Mbak semuanya. Pur. Iya. Ayo para BJ nih, membernya masih banyak belum masuk ya, baru 50 ya Mi ya. Kalau bisa masuk bisa sampai di atas Ya, 200 kayaknya nih. tunggu ya. Untuk sebagian sih alhamdulillah ini keren banget udah pada ada yang masuk Umi naskahnya ya. Insya Allah udah yang nulis ya, udah yang beres Iya. ya.
udah Oh ada yang ya, masuk, ada berapa tadi ya? 6 PJ kayaknya udah setor naskah itu. Masya Saya Allah, ya share di ya. grup materi ya gitu. Nanti misalkan setelah ini pembekalan ada yang kurang paham atau bisa ada revisi, bisa menyusul itu. Mbak Yuli kan udah bisa, Umi. Biar Mbak Yuli. Boleh, ya. Silakan dimulai Teh Yuli, boleh sudah tampil ini? Sudah bisa ya? Sudah bisa, alhamdulillah ya. Udah Mbak. Oh, iya. Alhamdulillah. Sebentar, ini saya layarnya hilang malah. Oh, iya. Baik, teman-teman, malam ini kita ada beberapa poin. Suara saya jelas nggak ya? Ini saya tuh habis batuk, jadi suaranya kayak sember-sember begini. Suaranya jelas, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi kita ada beberapa poin yang akan kita bahas, teman-teman, malam ini. Mungkin kalau untuk teman-teman PJ yang sudah biasa ya, mendampingi teman-teman menulis memoir, sudah biasa dengan swastunting juga. Hanya ini hanya untuk sekadar mengingatkan kembali mungkin ya. Tapi untuk teman-teman yang baru, mungkin penulis baru, eh, kita akan belajar mengenai poin yang pertama, kita akan bahas mengenai penulisan judul dan subjudul. Kenapa ini saya terapkan di awal? Karena biasanya penulisan judul itu selama saya menyunting banyak yang kurang tepat seperti itu, Umi. Kemudian kedua yaitu penulisan kata baku dan tidak baku. Banyak dari teman-teman penulis, apalagi penulis pemula, eh, penulisan kata baku ini masih sering banyak ditemui di naskah gitu. Kemudian penggunaan kata namun, tetapi, dan tapi, banyak penulis juga yang masih tertukar penggunaannya. Kemudian ada kata penghubung, penulis sandi yang dirangkai dan dipisah. Kemudian kita lanjutkan dengan singkatan dan istilah asing. Kemudian penulisan huruf italik, penulisan angka dan bilangan, gabungan kata, dan penulisan dialog. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, pegangan ya untuk nanti teman-teman atau para PJ juga. Biasanya kalau PJ ya kompilasi naskah kemudian menyunting sedikit ya, seperti itu ya, untuk bisa nanti jadi acuan saat melakukan swastunting. Untuk aturan penulisan judul dan subjudul, teman-teman, ini biasanya saya sering temui ada yang masih menuliskan judul itu kapital semua atau huruf kecil semua, atau biasanya di dalam preposisi atau konjungsi ini masih huruf kapital seperti itu. Nah, aturan penulisan yang tepat untuk judul adalah teman-teman menggunakan huruf kapital itu di setiap awal kata pada judul dan subjudul, kecuali untuk kata depan atau preposisi. Nah, dan kata penghubung atau konsumsi ya. Kemudian judul dan subjudul tidak diakhiri tanda titik. Nah, suka menemukan ada yang memberikan judul dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu nanti teman-teman kalau masih seperti itu diperbaiki. Nah, ini contohnya, memulihkan kepercayaan yang terkoyak. Nah, yang di sini untuk yang lain ini kapital, 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 sementara yang ini karena yang ini termasuk dalam kata penghubung atau konjungsi. Jadi di sini huruf kecil. Begitupun dengan, tetapi, dan. Nah, ini di sini untuk kata penghubung nih ada beberapa. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan preposisi dan konjungsi seperti ini, teman-teman tuliskan di dalam judul. Nah, nanti gunakan huruf kecil ya. Nah, itu untuk judul dan subjudul. Kemudian, nah di sini kata baku mungkin masih banyak. Saya tadi mendapat bantuan dari Mbak Purwani, ada beberapa naskah yang masuk, saya cek, dan masih banyak
kalian menuliskan apa namanya, kata tidak baku. Nah, seperti ini contohnya, nanti teman-teman bisa pelajari. Setelah ini saya kirimkan untuk panduannya. Ada naskah yang tentang banyak judul ya, banyak judul biasanya mengenai, saya baca beberapa, ada yang berhubungan dengan kata-kata seperti ini. Sholat, banyak yang menuliskan sholat dengan SHO. Di sini kata bakunya, di sini nanti teman-teman bisa perhatikan. Untuk kata bakunya sendiri, kalau seandainya masih, yang sering nih masih banyak ketemu yang dipungkiri, masih banyak yang menulis kata dipungkiri, itu masih banyak banget. Dipungkiri teman-teman kata bakunya, kalau teman-teman masih sering menulis dipungkiri, diperbaiki nanti. Kata bakunya adalah dimungkiri, seperti itu ya. Nah, kemudian kata silahkan, biasanya silahkan gitu ya, pakai H. Nah, ternyata kata bakunya itu tidak tanpa H, silakan. Di sini saya tuliskan. Kemudian juga ada judul, tadi saya baca ada tulisan realitanya. Realita ini tidak baku ya teman-teman. Bakunya itu adalah realitas. Kemudian yang banyak juga adalah sekedar. Nih sering banget ya, seneng banget sekedar. Itu bukan sekedar tapi sekadar ya. Nafas, menggunakan P, nafas. Teman-teman nanti bisa belajar di sini. Kemudian yang sering itu ini semua yang saya catat ini, yang keluarnya ini sering. Semakin, oh ya ini yang kayaknya paling sering ditemui itu semakin. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih menulis menggunakan semakin, nanti diperbaiki lagi. Gunakan kata baku yaitu apa, makin ya untuk kata bakunya. Analisa, untuk kata baku analisa yaitu analisis. Merubah, masih ada nggak nih yang nulis kata berubah? Merubah. Kata bakunya itu bukan merubah, tapi mengubah, gitu ya. Nah ini nanti ya untuk kata baku. Saya singkat-singkat aja mungkin ya. Nanti untuk panduannya nanti saya kirimkan. Kemudian setelah kata baku, teman-teman, nah ini penggunaan tetapi. Tadi saya hanya membaca, sebetulnya hanya membaca 2-3 naskah ya. Tapi penggunaan namun dan tetapi ini masih banyak yang sering tertukar. Lalu bagaimana cara penggunaan yang tepat namun dan tetapi? Nah, di sini. Jadi teman-teman, untuk kata namun ini adalah kata penghubung antar kalimat. Jadi teman-teman gunakan untuk menyambungkan dengan kalimat sebelumnya, tapi letaknya itu di awal. Gitu ya. Jadi bukan di tengah-tengah. Jadi kalau nanti teman-teman menulis saat menyunting nanti dicek kembali. Ada kata namun di tengah, diperbaiki. Seperti ini contohnya. Sebenarnya aku ingin menulis beberapa tema dalam tantangan Nubar ini. Namun, gitu ya, titik dulu di sini. Namun, aku khawatir keteteran dikejar tenggat waktu. Nah, untuk kata tetapi, nah ini kata tetapi ini disimpan baru di tengah gitu ya. Disimpannya di tengah. Jadi kami sibuk mencarikan jodoh untuk Ruby, tetapi belum ada yang cocok gitu ya. Kalau ini ditulis namun di sini, ini kurang tepat. Nanti teman-teman ganti dengan tetapi. Nah, pola penulisannya seperti ini. Biasanya namun di awal kalimat ya namun, kemudian diikuti dengan tanda koma, lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ini namun sama dengan akan tetapi ya, akan tetapi di depan juga, diikuti dengan tanda koma, kemudian lanjutkan kalimat. Sementara untuk tetapi, ini sebelum tetapi, kata sebelumnya diikuti dengan koma, kemudian lanjutkan dengan tetapi. Seperti itu. Nah untuk tulisan tapi ini, kalau di naskah, dihindari karena ini merupakan
kata tidak baku seperti itu. Ya, dicatat untuk teman-teman yang masih tertukar, mudah-mudahan setelah menyimak ini nanti tidak tertukar lagi ya. Kemudian selanjutnya kata penghubung atau konjungsi. Kecepatan nggak saya jelasinnya? Nah ini biasanya hal-hal seperti ini biasanya kita kurang perhatikan karena sepertinya tidak penting gitu ya. Tapi saat kita menulis buku, hal yang seperti ini pun hal seperti konjungsi diperhatikan. Nah konjungsi itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyambungkan dua unsur setara di dalam suatu kalimat. Nah, ia diletakkan di tengah kalimat dan didahului oleh koma. Nah, biasanya teman-teman si koma ini yang kadang-kadang sering hilang, gitu ya. Nah, ternyata di beberapa konjungsi ini teman-teman harus meletakkan koma sebelumnya. Contohnya seperti ini. Sebelum kata kecuali. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian koma kecuali. Nah, yang sering terjadi adalah teman-teman menghilangkan koma gitu ya. Nah, untuk beberapa kata ini nanti diperhatikan biasanya untuk PJ atau yang menyunting naskah nanti naskah peserta ini memang harus di apa ya? Kejelian mata gitu ya. Nah, kemudian melatih kejelian mata. Nah, untuk lalu juga kalau ada lalu di tengah-tengah, kemudian ditambahkan koma juga. Doa yang dia panjatkan tak kunjung menjadi nyata. Koma, lalu hatinya mulai meragu. Seperti itu. Nah, begitu pun dengan padahal. Sebelum padahal, itu ada koma sebelumnya. Mereka hidup rukun kembali. Koma, padahal, gitu ya. Nah, selain padahal, ada tetapi. Ini tapi tadi sudah di awal ya, tetapi. Kemudian juga sedangkan. Nah, sedangkan, sebelum kata sedangkan ditambahkan koma. Mengakui luka itu memang butuh keberanian. Koma, sedangkan, seperti itu ya. Kemudian, melainkan, ada melainkan, apalagi. Nah, ini yang sering nih teman-teman. Coba kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau ada 3 item, dalam misalkan saya menyukai buah apel, jeruk, dan mangga seperti itu ya. Nah itu 3 item tuh Bu, apel, jeruk, dan mangga. Nah biasanya si koma ini sebelum dan itu teman-teman tidak menyertakan koma sebelum kata dan. Untuk aturannya yang tepat adalah seandainya teman-teman menuliskan 3 item seperti itu, tambahkan koma sebelum dan. Contohnya di sini aku akan menulis tentang cinta, koma, senja, koma, dan kenangan kita. Seperti itu. Jadi kalau ada 2, kecuali kalau ada 2 ya. Kalau ada 2 tidak perlu. Misalkan cinta dan kenangan kita itu tidak perlu ditambahkan koma lagi sebelum dan. Tapi kalau ada 3, itu ditambahkan koma. Begitu kan sama dengan kata atau. Kalau ada 3 item, atau itu tambahkan koma juga. Kalau 2 itu nggak perlu. Kalau 3 tambahkan koma. Mia memintanya untuk memilih antara dirinya, wanita itu, atau tidak keduanya. Dirinya, koma, wanita itu, koma, atau tidak keduanya. Ya, begitupun dengan kata bahkan. Kemarahannya bukan mereda, koma, bahkan makin tak terkendali. Itu untuk konjungsi, mudah-mudahan nanti menempel dalam ingatan ya. Nah ini penulisan di itu ada dua, ada di yang dirangkai, ada di yang dipisah, gitu ya. Jadi jangan terbalik, mana aja yang dirangkai, mana aja yang dipisah. Nah untuk membedakannya teman-teman diingat aja bahwa kalau seandainya di tersebut diikuti dengan tempat gitu ya, lokasi atau tempat, atau merupakan pertanyaan dari di mana gitu, misalnya di mana, oh di rumah, oh di sana, oh di depan saya, oh di antara kita. Jadi kalau menunjukkan lokasi atau tempat itu biasanya di-nya dipisah, itu ya aturannya ya menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar.
apabila menunjukkan lokasi atau tempat itu dipisah. Jadi misalkan di sekolah, ini di masjid gitu ya. Bagaimana dengan yang digabung? Nah, tadi digabung atau dirangkai apabila merupakan kata kerja, tulis kata kerja, dibawa, diunduh, dibaca, disebarkan, diterbitkan, ditulis 2 kali ini, dikirim, ya. Nah itu menggunakan dipaksa, diikuti, didengarkan, seperti itu ya. Itu dipisah. Jadi itu untuk membedakannya ya. Di ketemu lokasi dipisah, di ketemu kata kerja itu digabung. Ya mudah-mudahan mudah ya untuk mengingatnya ya. Karena masih ada suara saya mulai hilang nih. Karena masih banyak yang masih tertukar atau apa ya? Ya mungkin tertukar atau bingung atau merasa tidak ada bedanya kok gitu kan. Antara dipisah atau digabung. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa membedakan perbedaannya ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini saya tadi membaca banyak judul di antologi teman-teman itu ada yang berjudul dengan istilah-istilah asing ya. Nanti kalau seandainya biasanya kalau saya sih menyarankan teman-teman kalau seandainya tulisan teman-teman nanti kata asing itu ya, bahasa asing itu kalau ada padanannya dalam bahasa Indonesia, baiknya gunakan padanan bahasa Indonesianya saja supaya naskah teman-teman itu tidak banyak di italik seperti itu ya. Kalau di italik itu kadang-kadang banyak yang di italik akan mengganggu keterbacaan, jadi kurang nyaman gitulah gitu ya. Jangan kayak anak Jakarta Selatan gitu ya di kampung naskahnya. Ya, karena soalnya saya sering juga membaca naskah, mungkin para penulis pandai berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ada kebiasaan menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tapi teman-teman, kalau di naskah itu usahakan kalau memang ada padanan katanya, gunakan bahasa Indonesianya saja seperti itu ya. Nah, di sini biasanya ada bullying gitu ya. Kemudian dibully gitu ya 2 kali. Ini nanti teman-teman cari padanan bahasa Indonesianya. Kemudian untuk beberapa singkatan dalam agama Islam, dan nanti ini biasanya penulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang SWT-nya kapital semua. Kemudian tanpa menggunakan tanda titik, tapi aturannya adalah S-nya aja yang kapital, S-nya kapital, SWT, kemudian diakhiri titik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW, ini S-nya kecil semua. Gitu ya. Jadi sama masih diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau ada alaihi wasallam, ini AS-nya diberi titik antara A titik S titik gitu ya. Kemudian juga penulisan Khadijah RA, radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu, yaitu nanti R titik A titik. Nah, untuk Quran surat biasanya rata-rata ini bervariasi ya nulisnya. Kadang-kadang ada yang kisi tanpa titik, ada yang kisi titik gitu ya. Nah, tapi yang tepat adalah ki titik, S titik, kemudian dilanjutkan dengan suratnya Al-Baqarah titik 2-nya. Nah, ini untuk titik 2, teman-teman saya perhatikan tadi membaca 2 naskah itu sebelum titik 2 itu teman-teman memberikan spasi. Nah, biasanya masih banyak yang memberikan spasi seperti ini saya contohkan. Nah, seperti ini ya. Spasi. Nah, ini teman-teman nanti kalau teman-teman masih menulis seperti itu dihilangkan aja spasinya ya, diperbaiki. Tidak ada spasi antara sebelum titik 2. Begitupun dengan tanda tanya. Masih ada yang memberikan spasi misalkan siapa gitu ya. Ini buku siapa. Nah, siapa spasi tanda tanya. Nah, itu kurang tepat. Jadi atau tanda seru. Ya, jadi tidak ada spasi atau tadi saya melihat di dalam kurung tuh. Dalam kurung itu ada tulisan di dalamnya. Sebelum tulisan itu, sebelum kata yang di dalam kurung itu ada spasi. Jadi dia jauh terpisah seperti itu ya. Jangan dipisah-pisah ya. Didekatkan saja, dirapatkan seperti ini.
ya. Itu masih banyak saya perhatikan tadi. Atau ada juga tadi itu di tanda petik. Jadi tanda petik, spasi, baru kalimat. Itu nanti dihilangkan spasinya ya. Nah, untuk ini catatannya huruf S pada singkatan Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huruf kapital karena mengacu kepada Tuhan. Biasanya kalau mengacu kepada Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Perhatikan juga untuk penempatan tanda titik di akhir. Ini ya SWT titik. Nah, Mbak Yuli, bagaimana kalau setelah SWT itu SWT kan titik. Bagaimana untuk kata selanjutnya? Apakah harus kapital? Gitu ya. Itu tidak harus ya, tetap gunakan huruf kecil. Begitu sama setelah ini. Gunakan huruf kecil setelahnya. Kecuali titiknya itu untuk mengawali kalimat baru. Oh ya, bagaimana kalau Subhanahu wa Ta'ala ini di akhir kalimat? Apakah perlu 2 titik? Gitu ya. Mungkin ada teman-teman kepikiran, oh kalau kan udah ada titik nih, kalau kalimatnya Subhanahu wa Ta'ala ini di akhir kalimat, apakah perlu titik 2? Nah, seperti ini misalkan gitu. Itu tidak perlu ya, cukup 1 aja. Kemudian kalimat barunya awali dengan huruf kapital, seperti itu. Ini untuk kata asing, nanti mungkin teman-teman di naskahnya sendiri dicek kembali kalau seandainya ada istilah asing atau misalkan, tapi kalau untuk dalam percakapan ya misalkan ada dalam bahasa asing itu tidak masalah. Kemudian misalkan ada bahasa daerah itu mungkin nanti tinggal di cetak miring saja untuk bahasa daerah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nah ini penulisan huruf miring atau italik. Nah, teman-teman biasanya dalam profile ya, saya menemukan profil ya bahasa Indonesia ya, bukan profil. Dalam profil, teman-teman kan sudah biasanya banyak yang sudah menerbitkan antologi gitu ya, dan dalam profil teman-teman menuliskan antologi yang telah diterbitkan diantaranya gitu ya. Nah, itu biasanya teman-teman kan menuliskan judul buku seperti itu ya. Nah, ada penulisan teman-teman tidak diapa-apakan, artinya tidak diberi tanda kutip atau tidak dimiringkan, atau ada juga yang judul buku itu teman-teman berikan tanda kutip. Nah, itu kurang tepat. Jadi untuk judul buku, judul film, judul album lagu, terus acara televisi, judul siniar, judul lakon. Nah, itu semuanya tulisannya dicetak miring seperti ini. Ya, buku antologi yang sudah terbit di antaranya Sukses Saat Sulit, Maafkan Bunda, dan Resolusi 2021. Nah, untuk judul buku itu dimiringkan nanti saat nulisnya ya. Kemudian nama majalah, kalau teman-teman menyebutkan nama majalah mungkin membahas sesuatu, ada nama majalahnya, itu nanti dicetak miring. Kemudian nama surat kabar, ini juga kalau teman-teman menulis nanti ada apa namanya di akhir itu. Biasanya daftar pustaka ya. Daftar pustaka menyebutkan nama judul buku. Nah, nanti judul bukunya dicetak miring juga. Nah, ini huruf miring nanti digunakan untuk bahasa asing. Seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman misalkan, aduh nggak ada sini padanannya, aku nggak ngerti juga kalau padanannya jadi aneh gimana gitu ya. Nanti gunakan bahasa asing tapi dicetak miring. Untuk pertanyaan mungkin nanti di akhir sesi serinya ya teman-teman. Nah, ini untuk selanjutnya adalah penulisan angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, saya akan membeli minimal 2 buku setelah antologi saya terbit. Nah, 2 ini alih-alih dibuat angka 2, gitu ya. Jadi, nanti teman-teman perbaiki kalau masih seperti ini penulisannya, tapi tulis dengan huruf seperti itu ya. Kemudian ini juga nih, karena rajin menulis, kini Dewi sudah memiliki 100 buku antologi. Nah, ini saya salah menempatkan titik nih.
titik dikasih spasi, seharusnya jangan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh perincian. Nah, teman-teman membahas merinci berapa item dengan angka. Nah, baru di sini silahkan untuk menuliskan dengan angka ya, tidak perlu pakai huruf. Seperti ini. Kemudian bilangan berupa angka pada awal kalimat ini teman-teman udah tahu nggak bahwa sekarang itu PUEB itu sudah di-upgrade menjadi EYD 5 ya. EYD 5 ada beberapa yang diperbaiki dan ini termasuk salah satunya. Jadi sekarang di EYD 5 ini ada keterangan seperti ini. Kalau sebelumnya biasanya kalau penulisan di awal kalimat seperti ini kurang tepat, tapi seharusnya diganti dengan huruf. Seperti ini 50 naskah ini ganti dengan 50 naskah itu digunakan dengan huruf. Tapi sekarang teman-teman disarankan untuk menambahkan kata disesuaikan dengan nanti kalimatnya seperti apa, sebanyak, sejumlah, dan sebesar itu menambahkan seperti ini. Contohnya, 50 naskah sudah terkumpul dan siap dibukukan. Nah, ini kurang tepat. Ya, ada angka di awal kalimat. Nah, sebaiknya teman-teman tambahkan kata sebanyak. Sebanyak 50 naskah sudah terkumpul dan siap dibukukan. Seperti itu ya. Atau kalau seandainya tidak bisa, bingung apa sih yang harus diawalinya, misalkan penambahan kata apa yang tepat, bingung. Nah, teman-teman di-rewrite atau diubah susunan kalimatnya. Contoh, 6 tahun sudah aku menjalani pernikahan ini. Ini kurang tepat. Nah, teman-teman bisa ditulis ulang atau diubah susunan kalimatnya. Aku sudah menjalani pernikahan ini selama 6 tahun. Nah, ini untuk 6-nya. Karena tadi kalau seandainya dalam teks bilangan tersebut masih dinyatakan dengan satu kata, itu gunakan dengan huruf seperti itu ya. Nanti untuk penjelasan lebih banyaknya lagi teman-teman bisa cek di EYD 5. Nanti saya sertakan untuk linknya. Kemudian gabungan kata. Ada beberapa gabungan kata. Nah, ini biasanya tadi saya juga masih menemukan ada yang menulis orang tua ini masih digabung. Nah, jika teman-teman mengecek KBBI, penulisan yang tepat adalah orang tua itu penulisannya dipisah ya. Jadi nanti dicek kembali naskahnya, coba untuk lakukan self editing atau swasembading ya. Kemudian tanggung jawab juga dipisah. Ini kurang tepat. Ibu kota itu yang tepat adalah dipisah. Wali kota ini apa ini? Tanda tangan ini harusnya dipisah ya. Tuh, saya pun masih keliru. Seperti itu. Nah, tanda tangan dipisah, kerjasama biasanya saya kadang-kadang masih suka lupa juga kerjasama masih kalau tidak dicek ulang masih suka digabung, tapi yang tepat adalah kerjasama itu dipisah. Lagi pula itu dipisah, kemudian seringkali itu juga dipisah. Teman-teman kalau seandainya ragu itu dipisah atau digabung atau mengenai kata baku tadi ya ragu tepat nggak sih kata bakunya seperti ini saat swasunting dibuka aja KBBI-nya, jadi setiap ragu itu dibuka KBBI. Saya pun saat menyunting seperti itu, tab KBBI itu selalu terbuka, jadi saat ragu saya cek kembali. Nah, ini penulisan gabungan kata diberi imbuhan bekerja sama, bertanggung jawab, pertanggungjawaban digabung semua, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan. Teman-teman mungkin nanti ada tambahan lain, boleh ditambahkan ya. Nah, ini yang tak kalah penting, karena teman-teman di sini bukan hanya non-fiksi ya, ada yang fiksi juga, ada faksi juga. Biasanya kalau fiksi itu banyak dialog tag-nya ya. Nah, kalau seandainya dialog tag ini teman-teman kurang tepat, penulisannya
itu akan memperlama proses penyuntingan naskah teman-teman gitu. Jadi mulai aware ya, mulai peduli dengan penulisan dialog ini, penulisan dialog tag gitu ya. Perhatikan bagaimana penulisannya yang tepat. Jangan sampai dialog teman-teman itu penulisannya semuanya berantakan gitu ya. Ada yang misalkan ini nih dikasih spasi seperti ini dan itu dilakukan semuanya misalkan di semua dialog. Itu nanti akan memakan waktu untuk editor menyunting naskah teman-teman nanti. Jadi proses penerbitannya pun jadi akan lama gitu ya dibandingkan teman-teman kalau tulisannya sudah rapi seperti itu ya. Nah, bagaimana jadinya untuk menulis dialog tag yang tepat? Nah, tag dialog adalah sebuah frase yang mengidentifikasikan siapa yang mengucapkan dialog tersebut. Contohnya seperti ini. Dialog tag ada yang diikuti dengan seperti ini ya, kata ucapku. Nah, di sini kata setelah tanda petik seperti kata ucap, tanya, teriak, bisik, gumam, ujar, pekik, ejek, sindir. Nah, ini merupakan contoh-contoh tag dalam dialog. Nah, untuk tanda kutip ya, teman-teman, tadi saya ulang lagi. Ini jangan berikan tanda petik ya, jangan berikan spasi maksudnya. Nah, seperti itu dirapatkan. Aku ingin sekali bisa memaafkan dia, koma. Nah, biasanya yang sering tertukar adalah ada yang menulis di sini titik. Titik misalkan. Di sini ucapku, kapital, kadang yang sering dilakukan adalah ini untuk penulis pemula biasanya. Tanda petik dulu, baru koma dia di ujungnya, seperti ini. Ya. Nah, ini nanti teman-teman kalau masih menulis seperti itu, nanti tolong diperbaiki ya. Ini tuh kecil banget masalahnya tuh kecil banget gitu ya. Tapi kalau semuanya dilakukan seperti itu, kasihan editor nanti. Gitu ya. Jadi mulai diperbaiki cara menulis dialognya. Aku ingin sekali bisa memaafkan dia, koma, baru tanda petik gitu ya. Kemudian ucapku sambil terisak. Ininya setelah koma, ini huruf kecil. Kemudian yang ini, bagaimana caranya melepaskan rasa sakit ini? Koma, Bu, tanda tanya, tanda petik, tanya Ami kepada psikolog yang ada di hadapannya. Nah, ini setelah, karena ini dalam dialog ya, ini ada penulisan yang setelah tanda tanya itu, kalau dalam naskah ya, tapi bukan dalam dialog ya, itu menggunakan seperti ini misalkan dalam narasi ya, itu menggunakan T-nya kapital, tapi dalam dialog jika teman-teman seperti ini nanti untuk huruf T-nya gunakan huruf kecil. Kemudian aku benci dia, tanda seru sama ini juga ya. Teriak anak itu menunjuk kepada ayahnya. Nah, ini tadi ya contoh-contoh dialog tag-nya. Ini nanti dicatat, diperhatikan. Karena kalau penulisan teman-teman kayak tadi misalkan ini tanda petiknya dulu, lalu koma baru gitu ya. Dan ini konsisten salahnya gitu ya. Itu repot nanti. Ya, kemudian selanjutnya ini, nah yang tagnya sebelum sang ibu kemudian berkata. Nah ini ada perbedaannya tadi ya. Kalau tadi itu tagnya huruf kecil ya di belakang karena. Nah kalau ini sebelum dialog, perhatikan. Ini yang jadi yang sering terlewat, yang kurang tepat di sini. Sang ibu kemudian berkata, koma, tanda petik, lawan. Nah, L-nya di sini banyak biasanya saya temui
Disinya tuh biasanya kecil seperti itu ya. Nah, ini kurang tepat. Jadi kalau teman-teman nanti ada dialog seperti ini, gunakan huruf kapital setelahnya ya. Nah, seperti itu. Lawan, jangan mau dihina, koma, nah, tanda seru. Nah, ini kalau dialog, kalau tagnya berada, ini tag yang saya sebut tag ya, berkata, kemudian tadi bertanya, sebelum dialog. Setelah sesi terapi selesai, ya berbisik kepada terapisnya. Berbisik kepada terapisnya, koma, saya nih S-nya di sini kapital. Lelaki itu berteriak sambil menunjuk ya. Kok seperti itu? Loh, kok hanya tidak bisa diajak damai ini? Itu ada sesuatu kayaknya di situ. Menunjuk pintu keluar. Koma, pergi gitu ya, P-nya kapital. Aku bertanya kepada Salsa, koma, sejak kapan? Nah, S-nya kapital. Nah, jika dialog tag berada di depan, berada sebelum dialog, pisahkan dengan tanda koma. Seperti ini ya. Nah, itu aja mungkin yang saya bahas. Ada catatan yang tidak saya catat di sini, yaitu penggunaan ku'munya. Nah, ada ku'mu itu masih digabung. Nanti saya berikan linknya saja mungkin ya. Untuk yang ini. Kemudian untuk pun juga nanti saya berikan linknya di chat. Teman-teman bisa, saya ambil dulu deh. Untuk link ini ya, EYD-nya nih. Di sini EYD 5. Nah ini yang saya sampaikan. Kata gantiku kau munah. Ini biasanya ini masih ada yang suka nyah ya. Ada tulisannya di belakang tapi menulisnya dipisah seperti ini ya. Bukunya misalnya. Bukunya. Nah, masih ada teman-teman yang menulisnya ini dipisah. Nah, sebaiknya nanti digabung. Kemudian ini ku ya, ku jual. Mbak Yuli, interupsi, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, iya. Nanti saya kirimkan linknya ya. Oke. Nggak kelihatan ya. Oke. Saya balik ke naskah dulu kalau begitu. Tapi kalau yang untuk screen-nya itunya udah slide-nya sudah sih paling itu aja ya. Itu aja yang saya sampaikan malam ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Saya tutup dulu sharingnya. Terima kasih banyak teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Boleh sambil baca-baca kalau udah misalkan nulisnya sudah, kemudian dibaca-baca lagi ternyata bingung nih ini sebetulnya Pak ya, seperti apa gitu, boleh mangga ditanyakan ya. Boleh tanya Pak Bu? Silakan mangga saja ya. Boleh tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bun, mau tanya gini, seandainya dalam dialog itu memakai bahasa daerah, kemudian kita buatnya tidak dimiringkan biasa, kemudian di bawahnya mungkin di bawahnya dibikin apa ya, yang cap kaki itu ya di bawahnya. Terjemahannya. Terjemahannya Kalau seandainya kalimatnya itu pendek, misalkan ada sisipan kata dalam
dalam kalimatnya tersebut, sisipan kata bahasa daerah gitu ya, itu bisa dibuatkan footnote. Tapi kalau seandainya satu kalimat panjang, itu biasanya digunakan di bawahnya nanti digunakan narasi. Misalkan seperti apa ya contohnya? Apa ya? Saya pakai bahasa Sunda ya. Pakai bahasa Sunda aja. Misalkan dalam kalimat seperti ini ya. Bapak badai ke mana gitu kan, dalam kalimatnya misalkan Bapak badai ke mana gitu. Kemudian nanti di bawahnya dijelaskan Nina bertanya kepada ayahnya, dia menanyakan ayahnya akan pergi kemana seperti itu. Jadi alih-alih dibuat dalam tanda kurung karena nanti akan jadi si kalimatnya itu akan kurang menarik ya. Tapi dibuat narasi. Misalkan Neng hari ini Bapak badeka kemana gimana ya ya contohnya. Jadi gitu ya. Kebon. Jadi kalau seandainya di kalimat itu bahasa daerah gitu ya, nanti di bawahnya dibuat narasi dalam bahasa Indonesia. Nah, misalkan tadi Rina menanyakan kepada ayahnya, dia menanyakan akan kemana ayahnya pergi seperti itu. Jadi alih-alih di dalam dibuat tanda kurung, biasanya masih banyak ya dibuat tanda kurung gitu, tapi dinarasikan seperti itu. Bisa dipahami Ibu Tini? Bisa, terima kasih Bun. Sama-sama. Ini ada dari Mbak Putri. Mohon izin bertanya. Sebentar, agak naik ini. Chat ya Teh ya. Mohon izin menulis kata sapaan Ibu, Bapak, Adik, atau kakak. Kapan pakai huruf kapital atau huruf kecil? Nah, saya berikan linknya ya, langsung ya. Ini untuk menulis kata sapaan ini. Kalau di dalam dialog, ya, nah di dalam narasi pun, kalau ini merujuk pada kekerabatan seperti itu ya, biasanya contohnya seperti apa ya? Hari ini mama merindukanmu nak. Nah, untuk mamahnya sendiri hari ini mama merindukanmu nah, tapi dalam narasi ya. Nah, mama atau hari ini mama melihat kakak. Hari ini mama melihat kakak sedang bermain di luar. Tiba-tiba mama merindukan kehadiranmu. Nah, kakak di dalam narasi tersebut gunakan huruf kapital seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih banyaknya nanti saya berikan untuk link dari EYD 5 ya. Nah, kapan pakai huruf kapital atau huruf kecil? Biasanya untuk yang merujuk pada kekerabatan itu menggunakan huruf kapital, Mbak Putri, seperti itu. Kemudian, mudah-mudahan terjawab Mbak Putri ya. Boleh lo langsung raise hand sambil kenalan kita. Izin bertanya. Dari Mbak Dewi, bagaimana cara penulisan bunyi atau suara yang panjang suara seperti jangkrik yang panjang, apakah krik-krik? Nah, iya, ini biasanya satu huruf aja sebetulnya i-nya udah cukup sih, udah mewakili misalkan jadi krik, krik gitu. Jadi tidak perlu krik, atau boleh juga kalau misalkan menandakan si suaranya itu panjang ya, tadi seperti panjang ya, krik. Nah, itu bisa menggunakan titik 3, namanya apa sih, elipsis ya. Lupa saya. Elipsis. Jadi krik spasi elipsis, krik spasi titiknya itu ada 3, spasi krik lagi titik seperti itu. Jadi dikasih elipsis ya. Krik. Lanjutkan bersambung. Ya. Seperti itu Mbak Dewi ya. Ada siapa suaranya barusan keputus?
Ya, Mbak Ulfi bertanya, raise hand ya tadi ya? Oh sudah. Barusan ada yang bocor Teh Yuli. Saya Oh ya. Ini dari Mbak Eka. Saya sering melihat buku di novel. Penggunaan tanda sambung tulisannya seperti ini. Aku. Oh iya. Itu namanya kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Itu namanya MDAS ya, MDAS. Jadi sebetulnya MDAS-nya ini bukan satu strip gitu. Dia kalau MDAS itu lebih panjang, Mbak. Dia biasanya kalau di Words itu 2 garis atau ada simbol ya yang lebih panjang dari tanda hubung. Jadi disebutnya itu tanda pisah ya. Kalau di bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu MDAS, kalau di bahasa Indonesia itu tanda pisah. Nah, ini tanda pisah ini itu kegunaannya dia untuk memisahkan. Aku menatap laki itu, dia kemarin menunggu aku di tempat sama. Jadi kalimat di antara kedua tanda hubung seperti ya menjelaskan sesuatu, apa fungsinya itu. Apakah sama seperti tanda kurung? Enggak, itu dia tuh namanya tanda hubung. Tanda hubung, saya masuk ke Google kayak mana ini ya. Sebentar. Ini teman-teman yang menulis ini ada di dalam satu grup ini enggak? Satu grup semua member enggak, pisah-pisah Teh, jadi tergabung di grup sesuai dengan judul antologi yang diambil. Jadi, tapi nanti tetap kita share ya melalui PJ untuk materi malam ini Teh ya. Berikut rekamannya kita share di grup PJ, nanti PJ yang share ke grup masing-masing. Oke. Ini saya untuk ngecilin layar ini gimana ya Om ya? Mbak izin bertanya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Itu Mbak Lilis ada bertanya di chat. Oh iya, siap. Ya, ini masih ada. Ya. Ya, boleh yang raise hand dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk materi malam ini. Saya sangat antusias ya ketika ada kelas antologi yang bareng-bareng gitu ya. Jadi kita percaya diri untuk mengirimkan naskah kita bersama teman-teman yang lain. Nah, kebanyakan tuh yang sudah saya pernah ikut antologi itu kan kita ngirim naskah doang tuh, nggak ada dekorasi dan kita nggak tahu tuh naskah kita benar atau salah gitu ya. Mbak, ini sebagai ini aja ya pengalaman saya gitu. Jadi saya berharapnya, kemarin saya tanya tuh dengan mentornya kita yang di grup Mbak Atin ya, saya bilang, Mbak ntar kalau nulis dikoreksi nggak ya sama ininya, ada mentornya nggak, saya bilang, karena kan kita tujuan menulis itu ingin memperbaiki naskah kita dan kita ingin lebih baik lagi. Jadi ketika kita bergabung lagi di antologi berikutnya dan sampai kita menyelesaikan buku solo kita tuh udah betul-betul betul-betul terbenahi, makin membaik itu seperti itu. Nah, untuk materi-materi ini kan ketika kita ini sering ikut dan itu sangat membantu gitu. Tapi kenyataannya ketika di lapangan nanti waktu nulis tuh sering tidak dapat gitu ya, kayak tadi harus betul-betul jeli banget gitu ya. Nanti udah tahu tuh dia harus dipisah kalau kata tempat, kalau kata kerja dia harus digabung, tapi tetap aja nanti ada yang terlewat gitu. Itu bagaimana mensiasatinya. Dan terus kemudian yang ingin saya tanyakan, yang saya juga kerepotan tuh dengan yang apa tuh tadi kayak tetapi, bahkan, namun itu sangat sulit. Jadi ketika udah buat tulisan ini apa ya sambungannya ya, tetapi, sedangkan atau namun, kalau namun saya udah betul-betul mentok dan saya ingat banget tuh namun tuh karena di depan ya, namun koma cerita selanjutnya gitu, dan dia berhubungan dengan kalimat sebelumnya gitu ya, itu mudah sekali gitu. Tapi sedangkan, tetapi, dan itu sangat ini. Dan tadi ketika ada mohon maaf ya Mbak agak panjang dikit. Tadi sebelum kata-kata baku tuh saya sangat lemah di situ tuh. Itu apakah kita harus setiap hari kayak kita ngapal kamus, kata bakunya itu kita harus baca setiap hari atau gimana gitu. Dan sangat ini ya Allah kok gini banget. Sampai saya dikomentari, ini penulis kok begini, bilang apa ya waktu itu ya, salah saya P jadi F gitu ya Allah, itu fatal banget.
menurut saya gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak untuk malam Mbak ini. Nur. Assalamualaikum. Iya, suka bingung ya. Jadi gini untuk menyiasatinya ya Mbak Nur. Jadi saat menulis, Mbak Nur itu jangan terpikir untuk menyunting, biarkan saja. Mau nggak usah mikirin, oh ini benar nggak ya, oh ini penempatan katanya tepat nggak di sini, atau ini pakai namun atau tetapi ya. Tidak perlu memikirkan hal itu. Karena kalau Mbak Nur akan terfokus pada menyunting, nanti tulisan Mbak Nur nggak bakalan selesai, nggak bakalan jadi. Iya. Gitu. Karena akan mengingat-ingat apa namanya kaidah penulisan seperti itu ya. Jadi saat menulis fokuskan hanya untuk menulis gitu. Jangan pikirkan tentang menyunting. Jadi tulis aja semuanya sampai selesai. Seperti itu. Jadi jangan dibagi fokusnya, jangan dibagi dua antara harus menyunting dan harus menulis. Saat menulis fokuskan hanya untuk menceritakan apa yang ingin Mbak ceritakan. Seperti itu. Kemudian setelah menulis endapkan beberapa saat. Baru setelah itu Mbak sip fokus. Sekarang fokuskan, anggap itu naskah orang lain. Lalu fokus pada penyuntingan seperti itu. Jadi mulai mungkin sekarang biasanya suka bingung seperti kata baku tadi Mbak katakan ya. Sekarang Mbak udah punya beberapa pegangan, nanti di PDF yang saya akan kirimkan. Itu bisa dipelajari dulu, dilihat-lihat, diingat-ingat. Tidak perlu diingat seperti kita mengingat apa ya. Nanti karena kalau terbiasa menulis itu biasanya terbiasa menulis, terbiasa membaca itu akan apa ya, ingat sendiri gitu ya. Apalagi setelah sekarang kan mulai menyadari bahwa oh ternyata biasanya saya menulis seperti ini, seperti misalkan nafas gitu ya. Nafas pakai F, saya biasanya pakai F. Oh ternyata yang benar itu pakai P. Nah itu kan mulai satu persatu kan mulai ingat gitu kan. Seperti misalkan saya masih menulis sekedar biasanya. Oh ternyata itu tuh sekadar. Nah tapi hal-hal ini saat menulis biarkan saja seperti itu. Kalau biasa karena memang sebuah kebiasaan itu agak sulit dirubah ya. Saat menulis biarkan saja salah, misalkan kurang tepat seperti itu, biarkan saja. Nanti di waktu menyunting baru kalau seandainya ada keraguan, ini sebetulnya yang bakunya tuh apa sih gitu kan. Saya biasa pakai ini apa benar nggak ya? Nah, itu baru kemudian saat proses menyunting Mbak bisa buka KBBI gitu, didampingi sambil membaca naskah Mbak, baca dengan suara lantang seperti itu. Kemudian saat ketemu kata yang ragu atau oh pernah nih kayaknya perasaan saya pernah mendapat apa namanya bimbingan ternyata Kak ini tuh kurang tepat atau apa benar nggak sih gitu. Jadi keraguan itu langsung dibuka ke KBBI-nya seperti itu Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih Jadi banyak. sama, jangan digabungkan ya saat menyunting. Jadi saat menulis jadikan diri sebagai penulis gitu ya. Saat menyunting jadikan diri sebagai editor. Jangan digabung, nanti akan naskahnya nanti jadi hilang moodnya nanti buat nulis. Aduh, salah melulu nih gitu kan. Jangan dipikirin soal Jangan salahnya gitu ya. Jangan dipikirin. Siap. Terima Nanti kasih. jadi bad mood, nanti jadi semangat untuk nulisnya hilang, jadi naskahnya nggak jadi deh. Sementara nanti deadline terus maju ya, terus ngejar gitu. Oke. Ini saya tadi kembali ke tanda pisah ya, Mbak siapa tadi saya belum selesai menjelaskan tanda pisah. Kalau Mbak buka EYD 5 tadi sudah saya kirimkan kalau tidak salah. Baik Kak. Kalau Mbak Eka buka EYD 5 di situ ada penjelasan tentang tanda pisah. Silahkan bisa dibuka. Nah, tanda pisah ini ada beberapa aturan. Di sini ada tiga aturan. Yang pertama, tanda pisah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Nanti untuk contoh-contohnya Mbak Eka bisa lihat di EYD ya. Kemudian bisa dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Di sana juga di EYD 5, di sana sudah ada penjelasannya, sudah ada contoh kalimatnya. Kemudian, nah tanda pisah teman-teman yang sering kurang tepat nih,
Jakarta Bandung gitu ya. Jakarta strip Bandung. Nah, masih banyak penulis yang menggunakan tanda hubung. Tapi yang strip 1 itu ya. Jakarta Bandung. Sebetulnya itu menggunakan bukan tanda pisah tapi menggunakan bukan tanda hubung, maaf saya koreksi, bukan tanda hubung tapi tanda pisah. Itu tuh perbedaannya antara tanda hubung sama tanda hubung sama tanda pisah. Tanda pisah itu lebih panjang. Tanda pisah itu lebih panjang. Dia itu ada 2. Kalau dari tanda hubung itu ada 2 ya, 2 tanda. Jadi lebih panjang gitu. Kemudian misalkan dari tahun 2019 tanda hubung sampai itu artinya itu sampai ke atau sampai. Jadi misalkan saya bekerja menjadi sebagai seorang editor dari tahun 2018 sampai dengan atau sampai tahun itu sampainya itu menggunakan tanda pisah. Garisnya lebih panjang daripada tanda hubung. Tanda hubung itu 1. Nah, tapi nanti teman-teman dicek itu 2. Biasanya ada kalau di Words itu berbeda-beda posisinya di mana cara membuat tanda hubung itu tergantung PC atau laptop yang teman-teman gunakan. Ya, nanti bisa di browsing cara cari tanda hubung. Misalnya karena ada yang biasanya mudah langsung di tab ya, ada yang sulit. Itu ya untuk Mbak Eka Mbak siapa tadi? Mbak Eka ya. Mbak Eka mudah-mudahan menjawab ya. Mangga sambil dilihat juga EYD 5-nya. Kemudian Mbak Lilis, halo Mbak Lilis. Izin bertanya. Hilang ini. Bentar, saya agak susah scrollnya. Jika pada profil tidak disebutkan judul antologi yang pernah dibuat, tetapi hanya jumlahnya saja, boleh. Bagaimana cara menulis dialog yang kita sadur dari pesan tertulis? Boleh kalau misalkan nggak mau menyebutkan judulnya saking banyaknya gitu ya Mbak. Boleh langsung. Saya penulis telah menerbitkan antologi misalkan sebanyak 50 buku antologi, boleh. Kemudian bagaimana cara menulis dialog tag yang disadur dari pesan tertulis. Dari pesan itu seperti pesan WA ya Mbak Lilis ya. Misalkan pesan WA seperti itu ya. Kalau untuk dari pesan WA biasanya kita menggunakan bracket. Bracket itu tandanya bukan tandanya apa ya yang apa ya? Tolong dibantu dong. Yang saya tunjukkan ya kayak mana ya. Kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Apa itu namanya ya? Jadi nggak lagi pakai tanda petik. Tapi kalau misalkan pesan di WA, misalkan sekarang ya ada percakapan di WA, itunya biasanya dia pakai garis begini. Mbak Win apa sih itu Mbak Win? Kurung siku. Saya lupa loh. Kurung siku Kenapa? ya? Kurung siku ya. Ya, Nah itu seperti Mbak Win tuh, itu. kurung siku ya. Ya. Kurung siku ya. Makasih Mbak Win. Ada di Terima chat kasih, ya. Mbak. Saya kadang kebanyakan praktek tapi lupa itu ya karena saya kan tidak mementori gitu ya. Jadinya tidak menghafal itu. Bagaimana menulis suara tawa? Apakah seperti suara jangkrik tadi? Suara tawa haha gitu ya. Biasanya kalau ketawa rata-rata hahaha gitu ya. Ada yang 3 hahaha itu nggak masalah. Ada yang 2 tergantung kenceng tawanya gimana ya. Hahaha 3. Atau kalau hahaha sih biasanya nggak pakai koma. Langsung aja hahaha. Haha. Biasanya 2 gitu ya. Nggak koma. Enggak ya. Jadi langsung hahaha. Seperti itu. Mbak Ira udah benar-benar jawab. Langsung aja kalau ketawa. Krik-krik begitu kah? Enggak, langsung aja ya. Enggak hahaha. Sami-sami Mbak Dewi. MDAS kalau digunakan di MS Word menggunakan CTRL plus tanda minus. Terima kasih Mbak Dian. Nah itu nanti teman-teman kalau nyari MDAS ya, tanda pisah tadi. CTRL plus tanda minus. Kalau saya lagi nggak ketemu tanda pisah, saya pakai tanda hubung 2 terus di enter. Nanti dia jadi
Jadi nyatu. Saya berusaha memahami perasaannya, tetapi terus saja dia membuat kesalahan yang sama. Sehingga saya selalu kesal setiap berbicara dengannya. Ya, seperti itu. Koma, tetapi, betul. Sama. Sehingga. Tadi untuk penulisan sehingga saya pakai koma enggak ya? Ada tadi yang saya jelaskan. Tuh, saya sendiri yang menjelaskan, lupa. Biasanya sehingga itu tidak seingat saya ya. Tolong dikoreksi teman-teman editor di sini. Membuat kesalahan yang sama sehingga setelah sama itu komanya dihilangkan. Punten dikoreksi Mbak Win atau siapa lagi editor di sini ya. Kalau elipsis untuk kalimat yang menggantung, ya Mbak Yuli, percakapan nggak kelar, ya. Untuk percakapan nggak kelar menggunakan elipsis. Teh Yuli di chat katanya ada tuh untuk tertawa lebar, nulisnya seperti itu. Ya, saya belum sampai ke bawah. Iya betul Mbak Lilis seperti itu ya. Nah biasanya kalau iya betul Mbak Lilis. Kemudian iya sama-sama baik. Nah ini Mbak Win ya. Seperti itu tadi dibaca juga teman-teman. Untuk di chatnya ya, ada Mbak Win juga di sini sebagai editor. Nah, nanti teman-teman kalau Mbak Win, PJ-nya Mbak Win boleh tuh colek-colek nanti saat self editing sama Mbak Win. Ada yang ketawa, bah gitu. Menunjukkan boleh tuh tertawa lebar. Iya, boleh. Tapi saya jarang sih kalau ketemu naskah yang ada BH gitunya. Sehingga tidak memakai koma. Terima kasih koreksinya Mbak Dian. Bagaimana menulis seseorang menelpon di dalam dialog memakai tanda apa? Tanda apa? Kalau menelepon itu percakapan langsung masih menggunakan tanda petik. Tetapi kalau yang dipesan tadi menggunakan apa Win tadi namanya? Apa tadi tanda kata Win? Kurung siku. Menggunakan kurung siku. Kurung siku. Takut dipanah katanya kalau nyolek Mbak Win. Enggak tuh. Baik. Kalau untuk penanda loncat lini waktu, sebaiknya pakai penanda atau penanda apa? Pemisah berupa apa? Kalau untuk penanda loncat lini apa ya? Lini waktu, penanda loncat waktu. Dari kayak gimana contohnya Mbak Ira? Boleh dipakai suaranya Mbak? Oke, maksudnya kayak buat ngebedain waktu gitu Mbak. Jadi kayak misalkan lagi nongkrong terus dari pagi sampai siang sampai sore gitu ya. Cuma kan sepanjang 6 jam itu kan nggak mungkin diketik terus ceritanya gitu kan. Jadi misalnya pas pagi ketemu terus kayak gitu kayak beberapa jam kemudian masih bareng, masih ngobrol, itu apakah cukup pakai kata-kata beberapa jam kemudian atau pakai yang kayak tanda hubung beberapa taruh di tengah terus baru bikin paragraf baru di bawahnya gitu. Ya. Kalau untuk antologi karena kita naskahnya sedikit ya. Jadi biasanya nggak pakai tanda. Biasanya ada bintang 3 gitu ya. Nah itu biasanya dihilangkan, pakai langsung dengan narasi aja. Seperti itu Mbak Ira. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Atau dibedakan paragrafnya di paragraf berikutnya seperti itu. Iya. Ada lagi pertanyaan ya? Masih ada nggak? Yang belum saya kebaca nih. Ada lagi teman-teman? Ada yang terlewat? Apakah penggunaan kalimat untuk novel sama dengan chat WA? Apakah penggunaan kalimat untuk novel sama dengan chat WA? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya pemilihan diksinya mungkin Teh Yuli. Jadi pemilihan katanya mungkin ya.
apakah penggunaan kalimat untuk novel sama dengan chat WA? Itu pertanyaannya. Saya kurang paham, Mbak Dewi. Ini untuk tanda tanya itu dihilangkan spasi ya. Sebelum tanda tanya itu tanda tanyanya rapat sama kalimat kata sebelumnya ya. Itu juga nanti di naskah diingat. Ada lagi suaranya? Suaranya kok kayak ninja. Suara saya ya. Jaringan Ini mungkin saya tadi hilang timbul suaranya. enggak, saya memang memang batuk, ada lagi yang belum saya baca pertanyaannya, teman-teman? Silakan kalau yang mau bertanya lagi. Saya nggak tahu ngecilin layar, pengen sharing yang Itu link teh untuk yang tertawa katanya kalau di WhatsApp sama di naskah itu penulisannya seperti apa? Kalau di WhatsApp mungkin kan lebih bahasa santai ya, tapi ya. tetap kita kan harus perhatikan kebakuannya ya teh, yang maksudnya itu ya. Kalau percakapan di WhatsApp gitu ya, percakapan di WhatsApp dengan teman-teman biasa ngobrol. Kalau mau latihan menyunting sih dibiasakan dengan gaya bahasa ini ya, pakai koma gitu kan, misal. Biasanya karena saya berlatih gitu ya, biasanya saat menulis pesan pun komanya saya tetap pakai. Baku ya, Gitu. diedit Sehat dulu. ya, usah sehat. Koma ya gitu ya. Jadi Ya, tetap tanda baca saya pakai koma titiknya. Semenjak saya belajar menyunting, saya mulai latihan menyunting itu bukan hanya saat baca-baca menyunting naskah, tapi mulai dari apa namanya, ngobrol di WA pun saya pakai tanda koma, tanda titik. Biasanya sebelum itu kan kita nabrak-nabrak aja gitu ya. Karena saya istilahnya membiasakan diri gitu ya. Saya pakai tanda baca. ada Ada lagi di lagi? chat yang baru ya? Di Oh chat. ya, ini udah 5 ya. Telepon masih menggunakan tanda. Oh ya. Antara menulis dan mengedit itu biasanya ada jeda beberapa hari untuk menghasilkan tulisan yang enak dibaca. Sebetulnya tidak perlu sampai berhari-hari juga sih kalau selama masih setelah menulis misalkan tidak terlalu capek gitu ya. Misalkan masih matanya nggak capek gitu ya, masih merasa nyaman untuk baca. Disimpan beberapa saat pun boleh langsung dicek. Tapi kalau seandainya udah kira-kira aduh nggak konsentrasi nih, kalau udah hilang konsentrasi baiknya ditunggu sampai fokus lagi, sampai kitanya sendiri bisa fokus, sampai merasa nyaman untuk saat baca seperti itu. Tuh, misalkan malam sekarang nih nulis, misalkan gitu. Nah malam besoknya dicek, atau nanti pagi-pagi subuh saat misalkan udah segar pagi-pagi mau cek naskah, mau editing, nah itu boleh seperti itu. Atau misalkan nulis pagi sampai selesai, misalkan nulis jam 5 sampai selesai jam 6, jam 7 masih fresh misalkan, nah nanti simpan 30 menit boleh dicek lagi gitu. Tergantung kondisi Mbaknya sendiri. Seperti itu dari Mbak Siti. Mudah-mudahan terjawab Mbak ya. Seksi katanya Mbak Purwani. Ketawa kalau di WA memakai wek atau harus hahaha. Ini dalam naskah ya? Dalam naskah ya. Mungkin diganti dengan hahaha aja kali ya. Atau gimana menurut Mbak Win? Biasanya suka ketemu naskah wek enggak Mbak Win? Saya jarang soalnya. Nggak pernah Mbak Yuli. Biasanya Ya. hahaha ya. Iya, kita seragamkan berarti gunakan hahaha aja ya. Saya juga jarang ketemu naskah yang isinya wek Mbak. Terima kasih Mbak Win. Oh iya, boleh. Ada lagi teman-teman? Itu dari tadi dari Mbak Dewi.
Mbak, kalau dialognya di aplikasi chatting, cara nulisnya gimana ya? Apakah seperti dialog verbal? Dialog di aplikasi chatting ya, seperti misal aplikasi chatting apa tuh? WA kan aplikasi chatting. Cara nulisnya gimana ya? Sama kan cara nulisnya, apakah seperti dialog verbal? Ya sama seperti kalau bisa biasanya kan kalau dalam dialog itu benar-benar nggak baku ya. Tapi kalau seandainya seandainya bisa dibuat lebih baku, itu akan lebih baik karena supaya juga menghindari banyaknya penulisan cetak miring di dalam naskah. Misalkan kalau dalam ngobrol, tapi kalau dalam fiksi mungkin memang ada beberapa naskah seperti dalam fiksi ya, banyak-banyak kalimat jadi kayak naskah teen lead misalkan seperti itu yang kayak gue apa kabar lo hari ini misalkan kayak gitu ya. Itu agak sulit juga untuk dibuat baku ya. Gimana lo orang bahasa-bahasa biasanya anak-anak perkotaan ya Jakarta menggunakan dialog lu ngapain aja gitu ya, gimana ngapain. Nah mungkin di fiksi mungkin ada seperti itu, biarkan saja kalau memang di fiksi dan itu konsisten. Saya kemarin diskusi sama Mbak Yopi, saya kebetulan menulis naskah dan dalam naskah tersebut memang dialognya alami, percakapan sahabat gitu ya. Saya tanyakan kepada beliau apakah ini saya harus miringkan semua karena tidak baku gitu ya. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya itu di dalam dialog itu tidak masalah karena itu terpisah ada tandanya dan itu berarti dialog seperti itu. Jadi tidak perlu harus dimiringkan seperti itu. Udah nyampe belum? Nah, kalau misalkan ada dialog seperti ini, udah nyampe belum? Nah, ini kalau seandainya bisa dibuat baku, ini lebih nyaman dibuat baku. Sudah sampai belum? Sebaiknya diubah menjadi lebih baku ya Mbak Ira. Belum. Nah, belum gitu. Jadi sebaiknya yang seperti ini diubah ke apalagi lebih ke non fiksi ya. Kalau di non fiksi dirubah ke kata baku, sudah sampai, udah nyampe, macet koma nih, sebelum nih ditambahin koma. Belum jadi belum, seperti itu Mbak Ira. Ada lagi teman-teman? Ada yang belum terjawab ya? Ada yang belum terjawab nggak? Selebihnya sepertinya bisa nanti sambil proses nulis ya, Teh Yuli, karena kita sudah malam nih. Ya Umi. Ya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya teman-teman ya. Selamat menulis. Mudah-mudahan lancar proses menulisnya. Tidak mepet-mepet deh. Supaya PJ-nya juga tidak dikejar-kejar DL nyusun. Sehat-sehat semua ya. Karena dengan sehat apapun yang ditulis, sebanyak apapun yang ditulis, insya Allah nyaman ya. Mungkin itu aja dari saya, Umi. Terima kasih banyak, terima kasih yang sudah hadir. Silakan untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan ke Umi Alea. Suaranya masih mute, Umi. Lupa. Langsung bicara ya. Terima kasih teman-teman dan Teh Yuli untuk tadi paparannya. Mudah-mudahan dari paparan yang disampaikan tadi teman-teman sekarang sudah punya bekal ya untuk melakukan proses menulis ya. Jadi nanti setelah selesai naskah ditulis, diendapkan dulu tadi, tapi jangan terlalu lama ya. Mengendapkan naskahnya baru lakukan self editing. Jadi jangan ketika nulis ingat edit gitu ya, nggak akan selesai-selesai, nanti nulis hapus naskahnya nggak selesai. Jadi ketika kita sedang menuliskan naskah itu kita tempatkan diri kita sebagai penulis, ngeditnya belakangan. Nanti selesai naskah, dapat sehari, baru kita lakukan tadi proses self editing ya. Adapun nanti
kata-kata yang lupa tadi penulisan kata bakunya bisa nanti cek cek KBBI YD ya sekarang ya KBBI YD ya yang versi terbaru ya ejaan yang disempurnakan. Dan saya pun sama teman-teman masih belajar sampai sekarang, justru nanti biasanya kita paham itu dengan proses menulis ya, seiring waktu ada koreksi dari editor, lama-lama kita paham tadi seperti menulis sandi ya, atau judul juga kan ya, kemudian juga tadi dialog tag dan sebagainya, itu kita bisa sambil jalan nanti bisa lebih paham ya, karena bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan. Nah teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya malam ini. Nanti sesi Zoom ini rekamannya akan kami bagikan di grup PJ. Kemudian juga salin dia tadi dari materi presentasi Teh Yuli juga akan kita bagikan di grup PJ dan akan di-share ke grup masing-masing. Nah, besar harapan kami teman-teman bisa menulis naskah sesuai tenggat waktu ya, supaya nanti bisa lahirannya bareng ya naskahnya. Dan untuk teman-teman di sini yang grupnya masih sedikit, silakan cari peserta, menambah peserta juga. Tetapi kalau akhirnya ternyata mentok gitu ya, mencari peserta, karena sebetulnya kan sekarang sudah jadwalnya bukan mencari peserta lagi ya, tapi per besok itu sudah jadwal menulis. Nah, bagaimana kalau kurang, tetap dilengkapi juga pesertanya, ditawarkan kepada yang lain, sekiranya masih mentok, kurang, akan kita lakukan penggabungan ya untuk tema-tema sejenis. Misalnya cerita anak nih, ada 3, berarti nanti kalau masing-masing kurang, pesertanya misalnya 10, berarti kita gabungkan jadi 1 buku ya. Jadi kita gabungkan dengan tema sejenis. Insya Allah semua naskah yang dimasukkan akan terbit dalam bentuk antologi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ikhtiar kita menuliskan itu dalam upaya untuk memberikan manfaat ya. Menulis hal-hal yang baik, entah itu nanti dalam bentuk naskah fiksi, non-fiksi, maupun naskah cernak ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan kemudahan juga teman-teman, karena tentunya saya yakin di sini teman-teman semua sudah punya juga tanggung jawab lain ya, di luar sebagai menulis naskah antologi, pasti ada tanggung jawab yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Begitu juga nanti teman-teman yang menjadi PJ, mudah-mudahan diberikan kesehatan juga, dan nanti kita akan pasangkan dengan editor. Dan rencananya nanti saya untuk editing itu akan ada track change ya. Track change itu nanti dari editornya tidak langsung diganti kesalahan-kesalahannya, tapi ada balon untuk koreksinya. Jadi tadi misalnya ada penulis sandi yang salah atau penulisan kata sapaan yang salah, itu akan dikasih balon koreksinya untuk teman-teman penulis approve dulu, di-approve, baru nanti berubah jadi naskah yang baru. Seperti itu, mudah-mudahan juga ada proses belajarnya. Dan kalau ingin mendalami lagi ya menjadi editor, di Juragan Artikel sekalian saya infokan juga ada kelas editor yang berlapis berjenjang ya. Mulai dari kelas self-editing, kemudian ada editor non-fiksi, ada editor fiksi, ya, ada editor cernak. Jadi teman-teman bisa nanti mendalami lebih dalam lagi mengenai editing ini di kelas editor. Dan Teh Yuli salah satu alumni dari kelas editor. Jadi Teh Yuli itu dulunya peserta ya, kemudian selesai kelas langsung berprofesi sebagai editor di salah satu portal waktu itu. Karena sering tuh Teh Yuli mungkin sudah ribuan Teh Yuli ya artikel yang diedit, masuk ke editor buku, dan malam ini Masya Allah, Teh Yuli dipercaya untuk sharing ilmunya ya. Saya juga terharu ya. Ingat dulu Teh Yuli jadi peserta, malam ini saya juga ikut belajar sama Teh Yuli. Dan teman-teman seperti itulah ya Juragan Artikel, tempat kita belajar bersama, bertumbuh bersama. Teman-teman mungkin hari ini duduk sebagai peserta, ke depan menjadi PJ, berikutnya tertarik menjadi editor, mulai ikut kelas editing ya, dan tidak menutup kemungkinan menjadi bagian dari tim editor di Juragan Artikel. Sekali lagi teman-teman selamat bergabung ya. Untuk yang baru bergabung di keluarga besar Juragan Artikel, mudah-mudahan naskah teman-teman perdana yang baru gabung khususnya bukan naskah terakhir, tetapi merupakan langkah awal kita melangkah bersama ya. Karena katanya kalau pengen cepat jalan sendiri, tapi kalau pengen jalannya jauh kita harus bersama-sama. Dan Juragan Artikel qadarullah bisa sampai di usia ke-7 itu karena kita bersama-sama ya, saling support, saling menyemangati, dan mudah-mudahan juga yang utamanya
setiap kegiatan kita sebesar apapun ya, itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah dan menjadi amal kelak kita ketika bertemu dengan pencipta kita ya. Jadi upayakan menulis hal selalu yang bermanfaat ya. Karena di luar sana sudah banyak aplikasi-aplikasi yang aduh kalau dibaca itu ngeri banget ya pertanggungjawabannya. Nah, mungkin cuannya ada tapi nggak tahu itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kita berupaya untuk mengimbangi itu. Makanya saya sangat terharu ya dengan antusias teman-teman untuk bergabung di antologi kami. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Nanti ketemu lagi di naskah-naskah berikutnya. Seperti di sini sudah banyak ya. Teh Lili salah satunya, nanti kebagian sharing juga Teh untuk menuliskan buku ajar ya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi saya mewakili teman-teman di jurusan artikel mengucapkan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Juga terima kasih untuk teman-teman alumni juga yang sudah beberapa kali ikut training, masih juga ikut di antologi untuk meramaikan event. Juga para PJ, jangan putus asa. Kalau misalnya pesertanya masih sedikit, tetap nanti kita upayakan untuk terbit dengan cara digabung ya di antaranya ya. Jadi silakan yang masih pesertanya kurang, karena besok kita sudah masuk ke waktu penulisan naskah, silakan didorong untuk menulis naskah sambil kita bantu sharing-sharing mengenai tema-tema yang masih kurang pesertanya ya. Karena kita kebetulan, alhamdulillah juga sudah diundang oleh Inscript juga untuk bisa sharing informasi antologi di sana. Jadi nanti saya juga sambil meminta para PJ di grup-grup Inscript juga untuk sharing event kita, karena kita juga rencananya akan terbit di Inscript ya untuk antologi ini. Jadi mudah-mudahan kolaborasi ini membuat langkah kita semakin kuat teman-teman ya, karena kita tidak melangkah sendiri. Jadi jangan khawatir, sekali lagi untuk yang masih 5 atau 7 saya lihat ya ada yang masih di bawah 10, tetap dorong pesertanya untuk menulis, karena juga tetap kita bantu untuk informasikan kegiatan ini sehingga nanti pesertanya sambil jalan bertambah juga ya. Dan akhir kata, sekali lagi saya mohon maaf kekurangannya untuk kegiatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat dan semangat kepada teman-teman bahwa proses dijodohkan artikel tadi akan memberikan dampak ya, teman-teman lebih tahu kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, diantaranya dengan diberikan bekal malam ini, kemudian nanti proses edit naskah akan menggunakan track change ya. Jadi teman-teman tahu kesalahannya di mana sehingga harapan kami di berikutnya naskahnya lebih baik lagi. Dan tentu saja kami undang juga nanti teman-teman untuk bisa ikut self editing ya. Dengan self editing insya Allah teman-teman lebih paham untuk menulis naskah lebih baik lagi. Nah, demikian teman-teman untuk malam ini. Izin siapa nih yang bisa bantu dokumentasinya, fotonya, boleh di on cam dulu ya. Saya ambil handphone dulu ya. Boleh di on cam teman-teman untuk dokumentasi dulu ya. Oh ya, bagi yang masih kurang ya, masih di bawah 10 terutama teman-teman peserta juga boleh ajak teman-teman yang lainnya ya supaya lebih ramai lagi grupnya, jadi bisa tercapai targetnya minimum satu grup itu 30 penulis ya. Kalaupun tidak, tetap nanti akan kami upayakan untuk terbit dengan menggabungkan pada tema-tema yang sejenis ya. Izin untuk mendokumentasikan dulu di layar ke-1 ya. Sebentar, silakan di off cam nggak apa-apa. Ya. Yang bisa on cam saja ya. Izin ya, saya dokumentasikan dulu yang slide ke-1. 1, 2, 3. Ya, sekarang slide kedua. Ya, silakan di on cam yang slide kedua. Masih banyak on cam ya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya ini slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi teman-teman saya haturkan terima kasih untuk semangatnya malam ini sampai setengah 10 ya. Masih mau jam 10 kurang seperempat ya, masih standby semuanya di Zoom. Mudah-mudahan berkah ya teman-teman dengan waktunya, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bisa dipraktekkan dari nanti di kegiatan penulisan naskah. Dan adapun yang sudah dikirim boleh dicek-cek lagi juga ya supaya nanti editor juga lebih mudah ya mengoreksi naskahnya. Demikian teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Izin close and meeting ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin end ya. Mari.